Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli minas solihin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian yang kami hormati, Naibul Imam Bapak Tego Warsono beserta stafnya yang telah hadir maupun yang masih dalam perjalanan, para rois yang telah hadir maupun yang masih dalam perjalanan pula, Pak Haji Pujono selaku pembina donatur dari pembangunan Masjid At-Taqwa ini, juga para ikhwan dan akhwat sekalian yang hari ini dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita taklim dengan suasana yang baru, yang biasanya kita di bawah seperti naik kereta. Belai kalau kereta jam kerja. Hari ini yang naik busway dari Alah Kalideres ke Monas itu sangat full. Nah, tadi informasi dari Ibu Widi, nunggu di jembatan gantung, halte jembatan gantung mau ke sini itu menunggu 1 jam hampir, itu nggak bisa naik busway karena sudah penuh dari arah Kalideres. Nah, alhamdulillah hari ini kita di suasana yang baru, suasana yang lebih segar, suasana yang lebih enak, bisa terbagi dua. Dan jazakallahu khairan katsir kepada saudagar kita Mas Dirut, Bapak Gorin Amir Malia, yang hari ini memfasilitasi kita semua, sehingga walaupun kita antara muslimin dan muslimat itu berbeda ruangan, tetapi masih bisa saling berinteraksi. Betul ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, jadi walaupun ibu-ibu di bawah, jadi suaranya juga kedengaran sampai atas. Tetap jaga kondusivitas dalam taklim. Jangan sampai walaupun tidak kelihatan nanti malah asik ngobrol sendiri-sendiri. Seperti itu.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita semua pasti, itu bisa saya katakan, pernah pergi ke dokter. Betul? Siapa yang belum pernah ke dokter sama sekali? Ada? Ya? Nah, malah itu Bang Iin itu ketemu dokter sepekan 2 kali. Nah, karena beliau harus cuci darah. Semoga Allah angkat penyakitnya Bang Iin dengan kesembuhan yang sempurna sehingga tidak harus bolak-balik ke dokter tiap pekan 2 kali. Nah, kalau kami dengan istri dan anak itu kadang ya nggak rutin juga, bisa sepekan 3 kali, bukan ketemu dokter, ketemu terapis. Nah, kalau ketemu dokter yaitu sebulan sekali atau 2 kali, seperti itu. Dan ketika kita berkunjung kepada dokter, kemudian kita mengeluhkan keadaan kita sedang sakit begini dan begini dan begini. Kemudian dokter mengatakan, bapak atau ibu atau anak yang sedang dibawa ke dokter ini harus dirawat. Gimana kira-kira tanggapan ikhwan dan akhwat sekalian? Setuju? Kalau dokter ngomong ini harus dirawat nih, nggak bisa nggak? Gimana kata dokter seperti itu? Ngikutin dokter atau tetap minta pulang? Gimana? Ikut kata dokter. Bahkan mungkin yang lebih ekstrim kadang gitu, kita sering dengar atau menemui ketika orang terkena diabetes itu mungkin ada sedikit luka di kakinya. Nah, itu ketika dokter mengatakan ini harus dipotong. Kira-kira di mana? Dipotong apa dibiarin? Dibiarin. Nah, rata-rata sebagian kita atau kita dengar itu kalau dokter mengatakan ini harus dipotong agar tidak menyebar, ya tetap diikutin perintah dokter. Walaupun setelah dipotong ternyata enggak membaik, masih tetap menjalar ke yang baru. Itulah kondisi kita hari ini. Ketika kita ke dokter dan dokter menganalisa kita, baik kita harus dirawat, kita harus minum obat sekian lama, atau kita harus operasi dan lain sebagainya, kita rata-rata mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter. Padahal kita semua tahu dokter sama dengan kita, artinya tempatnya salah dan keliru. Nah, coba dibayangkan ketika kita menurut kata dokter ternyata analisa dokter salah. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Atau sering kita dengar dengan istilah malpraktek. Nah, seringkali seperti itu. Contoh satu kejadian. Nah, itu masih kakak ipar saya, Naib Bogor, Bapak Salman. Itu sekitar setahun lebih lah, atau kurban tahun 1445 kurang lebih. Nah, itu saat kurban beliau ingin merobohkan sapi yang tengah ngamuk. Nah, itu qadarullah beliau terinjak oleh sapi kakinya, sehingga luka harus dibawa ke dokter untuk penanganan keadaan kakinya tersebut. Akhirnya dibawa ke dokter, dibersihkan, terus pulang ke rumah. Setelah 3 hari tidak membaik kondisi kakinya, malah semakin memburuk. Kemudian dia balik ke tempat yang sama dan ketemu dokter yang berbeda. Artinya di satu tempat praktek atau rumah sakit lah, kalau tidak lebih, kurang lebih, itu dokter pertama dan kedua yang menangani berbeda. Ditanya, dirunut permasalahannya, ditanyakan, ternyata dokter yang kedua mengatakan
Bapak kalau mau lapor polisi silahkan, karena dokter yang pertama malpraktek, kata beliau, kata dokter keduanya. Artinya salah penanganan. Itu hanya sekedar luka luar, terinjek sapi, ada luka, nah itu cara pembersihannya salah, atau cara penanganannya salah, kurang lebih seperti itu. Artinya dokter sesama dokter di satu tempat praktek yang sama bisa berbeda analisa. Kemudian hari ini bagaimana dengan sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi itu kalau berkata benar apa salah? Benar. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad berkata, itu insya Allah adalah sesuatu yang benar, harus diikuti. Jangankan kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya, orang-orang yang menentang beliau saja, orang kafir Quraisy itu meyakini atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kalau berkata benar. Itu dibuktikan ketika Rasul mulai berdakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa. Jadi keluarganya dikumpulkan di situ semua. Kemudian ditanya, apakah kalian semua percaya kepadaku jika aku mengatakan bahwasanya dari sebelah bukit sana itu datang pasukan ingin menyerang kalian? Umatnya atau kerabatnya mengatakan percaya, karena aku tidak pernah melihat kamu berbohong. Maka aku katakan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Maka dari situlah mereka mulai berpaling. Maka pada kesempatan taklim pagi hari ini, kami mengajak kepada para ikhwan dan akhwat untuk pertama meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang Allah firmankan kepada kita semua melalui Al-Quran. Nah, tadi waktu Ustadz Fatwa menyampaikan tausiahnya, kami sempat share PDF di grup-grup Riyasah dan Niabah, dan juga Muslimat tadi sudah di-share oleh Ibu Widi. Silahkan dibuka PDF tersebut ya, yang bawahin pun pagi hari ini tolong dikeluarkan, dibuka grupnya yang ada atau sama dengan kami, atau di Muslimat yang ada di grup Muslimat Niabah, silahkan dibuka handphonenya, dilihat PDF-nya. Nah, mari sama-sama kita belajar hari ini dari PDF yang kami kirimkan. Jadi sejenak kita manfaatkan handphone kita untuk menambah keilmuan kita. Nah, mohon maaf, ini untuk slide belum bisa saya kirimkan, baru di PDF ya. Di grup Niabah insya Allah ada, grup Riyasah Kapuk ada, grup para rois ada. Jadi para rois silahkan dilanjutkan ke grup Riyasahnya masing-masing, karena sebagian ikhwan itu tidak tergabung dengan kami di grup Niabah, seperti itu. Dan juga bagi para muslimat yang belum dapat filenya, silahkan minta kepada Ibu Widi untuk dibagi filenya. Mari sama-sama kita belajar, yakni tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Jadi ini kami mengambilkan dari beberapa hadis Nabi dan juga firman Allah Ta'ala tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena semakin kita tahu keutamaan orang-orang yang berilmu, kami harapkan kita akan semakin giat untuk mengejarnya. Seperti kita kalau tahu keutamaan emas dibandingkan besi, kita pasti akan berburu emas apa besi? Emas. Nah, demikian pula kalau kita tahu tentang keutamaan tentang orang-orang yang berilmu, ya, kami berharap para ikhwan itu semakin bersemangat untuk mencari ilmu, bukan justru semakin kendor, seperti itu.
Nah, di sini itu ada kurang lebih berapa belas ya? 14 sampai 15 17 keutamaan orang-orang yang berilmu. Ahlan wa sahlan Ustadz Imam Santoso. Jadi ada 17 keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, ini akan kami acak, mohon maaf. Tidak kami urutkan. Kita mulai dari keutamaan yang ke-12. Kenapa? Karena ini adalah janji Allah kepada kita semua. Nah, silahkan, keutamaan yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi kalau ingin mulia derajatnya harus berilmu. Ilmu di sini yang utama adalah ilmu syar'i, ilmu tentang agama, bukan ilmu dunia. Walaupun kita kalau ahli dalam ilmu dunia itu juga akan Allah angkat derajatnya, tapi akan lebih utama jika ilmu dunia dikuasain, ilmu akhirat juga dikuasai. Nah, tentang kemuliaan ini pernah terbukti di masa Umar bin Khattab. Nah, jadi di masa kekhalifahan Umar itu ada seorang bekas budak. Nah, yang namanya budak itu adalah kasta terendah bagi kalangan manusia. Yang namanya budak itu mengurus diri sendiri aja nggak bisa. Dalam artian ketika dia ingin berbuat sesuatu dan majikannya hendak menginginkan sesuatu yang lain, dia harus lebih mengutamakan majikannya. Misalnya saya ingin istirahat lah, atau budak ini ingin istirahat sejenak. Nah, kemudian majikannya memanggil, maka dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikan. Nah, kalau tidak mau mengerjakan, bisa jadi dia akan dicambuk atau dengan yang lainnya. Nah, itu di masa Umar itu Umar bin Khattab pernah bertemu dengan bawahannya yang diamanahkan untuk memimpin kota Mekah yang bernama Nafi. Nah, jadi ketika Umar bersafar ketemu dengan Nafi di suatu daerah, kemudian bertanya kepada Nafi, siapakah yang engkau tunjuk untuk memimpin penduduk di lembah itu? Nafi menjawab, Ibnu Abza. Siapakah Ibnu Abza itu? Kata Umar. Nafi menjawab, salah seorang bekas budak kami. Umar kemudian mengatakan, apakah engkau mengangkat seorang bekas budak? Mungkin Umar bertanya seperti itu, jangan-jangan sampai nanti pemimpin itu malah disepelekan oleh umatnya, seperti itu. Nafi menjawab, sesungguhnya dia pandai memahami kitab Allah dan dia juga ahli ilmu faraid. Artinya Ibnu Abza ini adalah ahli Quran dan ahli faraid, seperti itu. Kemudian Umar berkata, adapun Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia pernah bersabda, Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'una bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat kedudukan sekelompok orang dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan akan merendahkan sebagiannya juga dengan kitab ini, artinya dengan Al-Quran. Artinya Ibnu Abza, seorang bekas budak, terangkat kedudukannya karena dia memahami Al-Quran. Itulah bukti
kalau Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan ilmunya. Nah, bahkan kalau kita baca tafsir dari ayat ini, surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, itu berkaitan dengan kondisi di masa Rasulullah ketika Rasul tengah bermajelis dengan para sahabatnya. Jadi ketika bermajelis itu sudah penuh tempat itu pada saat itu. Namun kalau bisa saya analogikan seperti kita taklim di bawah antara muslimin muslimat jadi satu ruangan. Nah, jadi ketika datang, udah penuh banget gitu kan, nggak ada tempat gitu kan. Akhirnya turun ayat ini, Al-Mujadilah ayat 11, yaitu perintah untuk memberi tempat kepada orang yang datang belakangan. Siapa yang datang belakangan itu? Ternyata mereka adalah ahli Badr. Jadi orang-orang atau para sahabat yang ikut dalam perang Badr. Nah, karena keilmuannya, ketundukannya kepada Allah dan Rasul, Allah angkat derajat para sahabat. Walaupun mereka datang terlambat ke majelis Rasulullah, diminta untuk diberikan tempat untuk duduk sama dengan yang lainnya. Nah, mungkin kalau kita hari ini, nah, biarin aja lah dia datang telat ini kok, ya nggak pantas lah dapat tempat duduk. Itu sama sikap orang-orang munafik saat itu juga seperti itu. Jadi seolah-olah tidak senang dengan kehadiran mereka, udah datang terlambat, telat, suruh ngasih tempat duduk. Itulah Allah berikan kemuliaan kepada sahabat Badar tadi untuk bermajelis bersama Rasulullah. Dan juga tentang kemuliaan ini, itu Allah juga muliakan antara binatang yang berilmu dengan binatang yang masih polos. Itu di keutamaan yang ke-14, yaitu binatang pun menjadi lebih mulia karena ilmu. Nah, mungkin kalau hari ini contoh gampangnya di tengah-tengah kita, kalau kita lihat burung, yang satu gacor, yang satu baru nangkep dari kebun, kira-kira harganya mahal yang mana? Yang sudah gacor atau yang masih baru nangkep? Gacor. Beda berapa kira-kira? Nah, bisa jadi nggak sebanding sama sekali. Mungkin yang di sini 10.000, yang di sana mungkin bisa 100 juta karena kelebihan ilmu yang dimiliki oleh burung tersebut karena kegacorannya. Nah, kalau di sini di Al-Quran, Allah itu melebihkan antara anjing terlatih dengan anjing yang masih bodoh. Nah, itu di surat Al-Maidah ayat yang keempat. Nah, itu di situ Allah firmankan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lakum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Jadi para pemburu di tengah hutan yang membawa anjing terlatih, dan ketika dia menangkap buruan, itu buruannya halal dimakan oleh si pemburu. Berbeda dengan kalau pemburu itu tidak bawa anjing terlatih dan nemu binatang yang sedang digigit oleh anjing liar, itu nggak boleh dimakan, tetap haram. Tapi kalau anjingnya terlatih, terdidik, itu bisa menjadi halal. Nah, untuk hewan sekaliber anjing yang kita tahu rata-rata kita menganggap itu najis,
itu ketika berburu digigit kena liur ini loh, berarti digigit itu pasti kena liur ya. Karena anjing itu pasti mingkem mengeluarkan liur, apalagi mangap, liurnya pasti keluar. Nah, apalagi ini digigit. Nah, kalau anjing nggak mungkin nangkep buruan dikepit pakai kaki, nggak mungkin, tetap digigit kemudian mati. Nah, baju kita, celana kita kena ludah anjing, kena ludahnya doang, itu dicucinya berapa kali? 7 kali. Nah, ini binatang yang diburu oleh anjing, digigit oleh anjing, otomatis kena liur, halal untuk dimakan. Karena anjing tersebut anjing yang terlatih, anjing yang berilmu. Apalagi manusia yang berilmu, pasti akan Allah angkat derajatnya ke tempat yang sangat tinggi. Nah, maka mari sama-sama kita rajin belajar, rajin datang ke majelis ilmu. Jangan pernah bosan. Apalagi seringkali kita mendengar atau mungkin malah bahkan kita yang menyampaikan, males taklim kenapa gitu kan? Paling dia lagi yang menyampaikan dan materinya paling sama dengan yang kemarin, nggak berubah-berubah gitu kan. Udah gitu datang paling juga ngantuk. Itu hanya alasan yang tidak pantas untuk diungkapkan oleh orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu tadi harusnya rajin menuntut ilmu. Karena dengan ilmu Allah akan angkat derajat kita ke tempat yang tinggi. Oke, mari kita lihat tentang yang pertama. Kita kembali ke pertama. Ini perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu, yang mau belajar, itu akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang sangat besar, yaitu surganya Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka untuk belajar, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kami ingin bertanya kepada para ikhwan terlebih dahulu. Kira-kira kalau ada tawaran untuk dimudahkan segala sesuatu, mau apa tidak? Mau. Nah, kalau ibu-ibu muslimat gimana? Ada janji akan dimudahkan urusannya, mau nggak? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Mau. Nah, ini Rasul menjanjikan kalau kita mau berjalan ke majelis ilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Mau tidak? Mau. Nah, kalau kita mau, mari kita buktikan kalau kita adalah orang yang haus akan ilmu. Nah, kalau Ustadz Mitfaq sering mengatakan tukang taklim. Nah, saya setuju dengan statement. Jadi tukang itulah sesuatu yang sudah melekat pada dirinya. Nah, namun kalau di sini ada tukang bangunan. Nah, itu memang profesinya di bangunan. Ada tukang las. Nah, itu profesi dia adalah ngelas. Ada tukang bakso, tukang mie ayam, tukang yang lain-lainnya lah. Kalau disebut tukang adalah sesuatu yang melekat pada dirinya. Nah, kalau taklim itu sudah melekat pada diri kita dan kita disebut sebagai tukang taklim, itu patut bersyukur. Kenapa? Karena tadi bisa jadi dengan itu kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, sebagai satu gambaran kecil bagi kita, ketika nanti di Shiratal Mustaqim itu ketika orang mau melewatinya itu dengan berbagai kondisi. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda berlari, ada seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada yang merangkak,
ada yang tertatih-tatih, udah hampir mau jatuh tapi tetap bisa selamat. Nah, bisa jadi orang yang rajin menuntut ilmu, rajin ke majelis taklim, di saat Shiratal Mustaqim yang begitu susahnya, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka mari sama-sama kita giat, kita rajin mencari ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian dengan ilmu tersebut Rasulullah SAW bersabda di keutamaan yang kedua, fa wallahi la li an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Ini perkataan Rasul kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaraanmu, artinya ada satu orang yang mendapatkan hidayah karena kita, itu kata Rasul, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah. Nah, sebagai satu perbandingan, unta merah adalah satu jenis unta yang di masa Rasul itu adalah unta terbaik. Nah, bahkan bisa dikatakan unta merah itu lebih baik daripada rohilah. Rohilah itu unta yang digunakan untuk berdagang. Nah, jadi kalau rohilah itu adalah unta berdagang yang dia bisa membawa beban di punggungnya itu berpuluh-puluh kilo beratnya. Bahkan dikatakan unta rohilah itu bisa membaca jejak. Artinya tidak harus dituntun terus-menerus. Jadi mereka bisa berjalan dengan sendirinya dari satu rombongan secara beriringan. Jadi nggak akan lepas ngikutin yang di depan, walaupun dia yang di belakang nggak kelihatan, itu akan tetap berjalan terus sama. Nah, jadi itulah kelebihan unta rohilah. Nah, itu unta merah itu lebih bagus, lebih mahal harganya dibandingkan unta rohilah ini. Nah, kalau mungkin hari ini itu kendaraan-kendaraan mewah, kelas-kelas Ferrari, kelas-kelas mobil-mobil Eropa lah, Lamborghini, yang kalau satu mobil dibelikan mobil kita, mobil pick up itu bisa dapat 10, bisa dapat 100 bahkan. Nah, karena harganya yang sangat mahal seperti itu. Pajaknya saja itu bisa cukup untuk beli satu motor. Nah, itu pajaknya doang di Indonesia. Cukup untuk membeli satu motor. Belum harga mobilnya. Dan juga menuntut ilmu syar'i atau berilmu syar'i itu merupakan tanda kebaikan bagi seseorang. Nah, mungkin kalau hari ini kita seringkali menilai kebaikan seorang itu diukur dengan apanya hari ini? Orang dianggap baik, beruntung itu dianggap karena ilmu atau karena dunianya? Dunianya rata-rata hari ini. Nah, apalagi kemudian kalau kita hari ini pulang kampung dengan membawa mobil Ferrari, Lamborghini, itu pasti orang sekampung akan datang ke rumah. Wah, beruntung banget kamu. Pergi ke Jakarta, merantau, pulang bisa bawa mobil dengan segini bagusnya, segini mewahnya. Nah, itu penilaian orang hari ini itu diukur dengan seberapa banyak harta yang dimilikinya. Tapi Rasul mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, artinya Allah mengendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Nah, jadi orang yang faqih dalam beragama itulah tanda Allah memberikan kebaikan bagi dirinya. Atau bisa kami balik, semakin bodoh dia dalam beragamanya, dia tidak dikehendaki kebaikannya. Kurang lebih seperti itu. Benar nggak? Kalau dia
faqih beragama, dikatakan dikehendaki kebaikan, kalau dibalik semakin bodoh semakin tidak dikehendaki kebaikan. Nah, maka mari sama-sama kita rajin belajar agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikehendaki kebaikannya pada diri kita, bukan justru sebaliknya, seperti itu. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Nah, jadi al ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang alim, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Nah, pernah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud itu berada di pasar. Kemudian ada beberapa orang datang kepada beliau. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kepada sahabatnya tersebut, "Wahai sahabat-sahabatku, kenapa kamu datang ke masjid itu?" "Kenapa?" kata sahabatnya. "Di sana sedang dibagikan warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian mereka bergegas ke masjid ingin mendapatkan harta warisan Nabi. Setelah sampai, kok nggak ada bagi apa-apa, hanya ada pengajaran ilmu agama. Kemudian balik lagi ke Ibnu Abbas, komplain lah kalau bahasa kita. Mana? Nggak ada bagian apa-apa, hanya ada taklim di sana. Nah, kalau kita hari ini. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Nabi itu tidak meninggalkan dirham dan dinar, tapi mewariskan ilmu. Nah, jadi ilmu adalah warisan para nabi. Nah, seperti hari ini kita berkumpul di masjid dalam rangka mencari warisan nabi, nah, yaitu berupa ilmu syar'i, ilmu agama. Dan juga bagi orang-orang yang berilmu, itu segala makhluk langit dan bumi memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Nah, jadi hari ini ikhwan dan akhwat semuanya sedang didoakan oleh seluruh makhluk langit dan makhluk bumi. Nah, pernah nggak para ikhwan mendengar atau mendapat berita berapa jumlah makhluk bumi ini? Pernah dengar nggak? Jumlah makhluk bumi. Mungkin kalau manusia pernah ada survei atau hitung-hitungan kurang lebih sekian miliar, itu manusianya. Tapi kalau seluruh makhluk, kira-kira ada nggak yang pernah menyampaikan berapa jumlah makhluk di bumi ini? Nggak ada. Nah, bahkan ikan-ikan di lautan itu juga mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi menghitung jumlah ikan, itu sesuatu yang amat mustahil. Menghitung manusia saja hanya perkiraan yang segede gede, apalagi yang namanya ikan. Ikan itu setiap hari ditangkap tidak hanya 1, 2, 3, 4, bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan itu tiap hari diambil, tetapi tidak pernah habis. Itulah makhluk laut yang Allah ciptakan di lautan sana, tidak pernah terhitung jumlahnya. Setiap hari diambil sekian juta atau sekian ribu kilo setiap hari, itu malah bisa dari tontonan setiap hari, itu nggak pernah habis. Nah, itu selalu mendoakan orang-orang yang belajar atau seorang yang menuntut ilmu, dan juga para malaikat. Di makhluk langit, apalagi makhluk langit yang tidak kasat mata oleh kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Itu juga mendoakan kita semua yang hadir, yang belajar, itu didoakan oleh mereka. Sebagai sedikit ilustrasi kita tentang bagaimana banyaknya jumlah malaikat itu Rasulullah pernah menyampaikan, hampir-hampir langit itu pecah atau langit itu menderit. Mungkin kalau kita yang dari kampung dulu pernah
duduk di dipan dari bambu, itu kalau dudukin gimana bunyinya? Langsung bunyi krek, kreket gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah itu langit itu hampir tiap hari berbunyi seperti itu. Kenapa? Karena saking banyaknya jumlah malaikat di atas sana. Dikatakan setiap 4 jari jarak kita itu ada 1 malaikat yang tengah bersujud. Hanya jarak segini nih, 4 jari. Itu ada malaikat yang bersujud. Nah, kalau kita lihat hari ini, langit itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, sangat luas sekali. Tidak hanya 1, ada 7 lapis langit. Nah, jadi betapa banyaknya jumlah malaikat di atas sana yang mendoakan kita semua yang belajar atau ahli ilmu. Nah, bahkan sebagian dari mereka itu hari ini tengah menaungi kita dengan naungannya. Dan juga berjalan menuntut ilmu itu sama dengan jihad fi sabilillah. Nah, kira-kira kalau jihad mati itu dapat pahalanya apa? Pahalanya apa para hewan? Kita berjihad di medan perang, kemudian mati, ganjarannya apa? Syahid. Kalau syahid balasannya surga. Nah, surganya pun tanpa hisab, langsung dengan darah yang masih melekat pada dirinya. Itu jika syahid di medan perang. Nah, dan orang yang berjalan menuntut ilmu itu disamakan kedudukannya seperti mereka yang berjihad fi sabilillah. Nah, itu Rasulullah SAW bersabda, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khair yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, itu kata Rasul kepada para sahabatnya. Jadi barang siapa yang datang ke masjid Allah, tidaklah dia mendatanginya, tidaklah dia datang ke masjid kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajarinya atau diajarkannya, maka dia setara kedudukannya dengan mujahid fi sabilillah. Apakah kita tidak mau kondisi kita hari ini yang tidak bisa berjuang fi sabilillah dengan mengangkat senjata, kedudukannya disamakan dengan mereka para sahabat yang memanggul pedang untuk berjihad fi sabilillah? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Ibu-ibu mau? Mau. Maka rajin-rajinlah datang ke majelis ilmu. Jangan sungkan-sungkan. Kalau perlu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau kita ke majelis ilmu, jangan hanya diri sendiri. Bawa pasangan kita, gendong pasangan kita. Jangan ditinggalkan di rumah, karena kita akan berada di medan jihad. Kalau kita mati, balasannya surga. Nah, jadi dengan ini kami harapkan para ikhwan dan akhwat semuanya, ketika taklim itu tidak hanya seorang diri, bawa istrinya, bawa anak-anaknya, jangan ditinggal di rumah. Karena ini adalah majelis yang sangat indah, majelis yang sangat bagus, penuh dengan kenikmatan. Jangan sampai kita merasa sudah senang ketika kita di majelis ilmu, tapi kita tinggalkan keluarga kita di rumah. Jadi yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak-anak, jangan sampai dibiarkan tidak ikut datang ke majelis ilmu. Apalagi tadi dikatakan oleh Ustadz Fatwa Yakumatul Haq, ketika masih muda, manfaatkan betul-betul umur kalian. Nah, jadi bagi para ikhwan, akhwat yang punya para suban,
yang punya generasi muda, jangan pernah ditinggalkan di rumah ketika ada majelis ilmu. Walaupun mereka tengah kuliah, walaupun mereka tengah bekerja, usahakan ambil minimal 1 pekan 1 kali untuk datang ke majelis ilmu. Itulah satu pembinaan bagi kita semua. Kalau bahasanya kita peduli dengan mereka. Bukan justru kita katakan, kasihan dia. Sudah sepekan, dah 5 hari kuliah, berangkat pagi pulang malam. Ya biarlah dia istirahat di rumah. Atau mungkin kasihan dia telah bekerja gitu kan. Berangkat Senin pagi, mungkin pulang Sabtu, ya biarlah Ahad dia di rumah santai sejenak. Untuk urusan dunia yang tidak akan kita bawa ke akhirat, kita berikan mereka kebebasan sepekan penuh, tetapi ketika ada ajakan ke surga, kita biarkan mereka di rumah. Yang lain, tentang kelebihan-kelebihan yang lain, silahkan para ikhwan akhwat baca sendiri di rumah. Nah, masih banyak. Nah, kemudian sebagai penutup, ya, mari sama-sama kembali kita niatkan diri kita untuk menjadi tukang taklim. Nah, jangan ragulah, mari sama-sama kita menjadi tukang taklim. Karena tadi tukang taklim itu banyak keutamaannya. Bisa diangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi, dimudahkan menuju surganya Allah, nanti juga akan dinilai sebagai mujahid fisabilillah, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain yang di sini kurang lebih ada 17 kebaikan yang akan kita dapatkan jika kita mau belajar, mau menuntut ilmu syar'i, ilmu yang Allah ridhoi untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.